dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bergabung kembali di dalam persekutuan doa masa penghayatan Pentakosta 2022. Pada malam hari ini kita masuk dalam persekutuan doa yang ke-6 dengan judul sebetulnya apa yang sedang terjadi. Mari sebelum kita bersama-sama memulai, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Sebelum kita mulai lebih lanjut, marilah kita menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 247 bait 1 dan 3. Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Di malam hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami di dalam setiap kesibukan hari demi hari yang boleh kami lalui. Kami berterima kasih Engkau telah memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan akan sapaan firman-Mu di dalam persekutuan doa masa penghayatan Pentakosta 2022 yang ke-6 ini. Kiranya Tuhan memberkati jalannya persekutuan doa pada malam hari ini dan kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, marilah sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan membaca firman Tuhan, marilah kita nyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 396 bait 1 dan yang kedua, Yesus segala-galanya.
Kita masuk dalam renungan pada persekutuan doa yang ke-6 dengan judul Sebetulnya Apa yang Sedang Terjadi. Sebelum kita masuk dalam renungan, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan yang ke-15. Firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, renungan pada malam hari ini akan saya bacakan dengan judul Sebetulnya Apa yang Sedang Terjadi. Di sebuah hari di minggu ketiga bulan Januari tahun 2022, ada seorang tokoh agama terkenal yang bertutur di sebuah stasiun televisi bahwa agamanya mengalami perkembangan pesat di Amerika Serikat dan berharap bahwa nilai-nilai yang mereka usung dapat memberi dampak yang semakin meluas di dunia ini. Mungkin ketika kita mendengarkan siaran itu, bisa jadi kita akan tercekat dan berucap, wow, luar biasa. Ada orang yang sangat yakin dengan iman kepercayaannya, memegangnya dengan teguh, dan berharap bahwa nilai-nilai agamanya bisa menyebar dan memberi pengaruh secara luas di dunia ini. Realitas tersebut sungguh berbeda dengan yang terjadi di beberapa kalangan orang Kristen. Ada orang Kristen yang malu-malu mengakui bahwa ia Kristen, karena ia berada di dalam komunitas yang mayoritasnya beragama lain. Ada pula yang ditanya-tanya tentang iman Kristen, tapi tidak bisa menjawab dengan baik dan meyakinkan. Pula ada yang diminta seseorang yang sedang sakit untuk mendoakannya, namun hanya mengatakan bahwa nanti akan didoakan di rumah. Orang itu merasa ragu-ragu untuk mendoakan orang tersebut secara langsung. Pertanyaannya, mengapa semua itu terjadi? Sebetulnya, apa yang sedang terjadi dalam diri orang Kristen tersebut? Apakah ia takut, malu, ataukah karena panggilan untuk mengabarkan Injil, kabar sukacita kurang tertanam kuat di dalam hatinya? Di dalam persekutuan doa masa Pantekosta ini, mari kita juga berefleksi dan bertanya di dalam diri kita masing-masing. Di posisi manakah kita saat ini? Apakah kita termasuk orang-orang yang malu, takut dan ragu? Ataukah yang punya keberanian dan panggilan untuk mengabarkan Injil itu dalam hidup sehari-hari kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa Pentakosta yang saat ini kita rasakan mengingatkan kita kepada kisah-kisah perkabaran Injil yang direkam di dalam Alkitab. Ada kisah-kisah heroik yang diceritakan, yang salah satunya adalah kisah perkabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Perjuangan Rasul Paulus begitu luar biasa karena perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ia sangat mengimani dan mengasihi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Iman dan kasihnya itulah yang mendorongnya untuk melakukan pekabaran Injil, meski ada banyak tantangan yang harus dihadapinya. Tetapi semua itu tidak menyurutkan komitmennya untuk mengabarkan Injil. Di dalam salah satu suratnya, di surat Roma 10 ayat 13-14, Rasul Paulus mengingatkan kita akan panggilan pekabaran Injil kepada kita semua. Ia menulis, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jika tidak ada yang memberitakannya. Mari saudara-saudara, di masa Pentakosta ini kita semakin meneguhkan rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus dan panggilan kita untuk mengabarkan Injil, kabar sukacita itu, kepada segala makhluk. Mari kita sebarkan nilai-nilai yang sudah Tuhan Yesus ajarkan ke segala penjuru dunia dengan segala cara yang bisa kita lakukan dengan tetap menghargai perasaan pemeluk agama lain. Era disrupsi digital memang bisa menggoda kita ke hal-hal yang tidak baik. Ketika kita salah memanfaatkan piranti gadget yang ada di tangan kita. Namun, era disrupsi digital sekaligus menjadi kesempatan emas bagi kita untuk mengabarkan Injil, menyebarkan nilai-nilai Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Roma 10 ayat 15b mengatakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Mari kita masuk dalam hening sejenak. Untuk menyambut renungan persekutuan doa ke-6, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 341 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Setelah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam persekutuan doa yang ke-6, pada malam hari ini kita akan lanjut kepada persekutuan doa yang ke-7, masa penghayatan Pentakosta, dengan judul Hati-hati, ada banyak mata.
Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan untuk persekutuan doa yang ke-7, marilah kita menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 17, bait 4 dan yang ke-5, Tuhan Allah hadir. Pembacaan Alkitab untuk persekutuan doa ke-7 ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 18. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 18. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayan roh. Sebab jika pelayan yang memimpin kepada pengubah itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan,
betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah firman Tuhan. Renungan persekutuan doa ke-7 ini diberi judul Hati-hati, ada banyak mata. Salah satu hal istimewa dari kemajuan di bidang digital adalah informasi yang bisa tersebar secara terbuka oleh siapa saja dan untuk siapa saja. Misalnya kasus mafia karantina yang menguak di akhir Januari tahun 2022 yang lalu. Kasus itu terkuak karena ada seorang turis luar negeri yang menggugah video kekecewaan dan kemarahannya karena ia harus dikarantina di sebuah hotel dalam jangka waktu yang lama dengan harga yang selangit. Ia juga menyampaikan betapa makanan dan hotel tempat dia menginap tidak sesuai dengan harga yang harus dibayar. Ada pula turis mancanegara yang merasa heran karena hasil tes PCR-nya di negaranya negatif, tetapi tak kalah sampai di Indonesia dinyatakan positif. Ia kemudian memaksa pihak berwenang untuk melakukan tes lagi, tetapi di tempat yang berbeda, dan ternyata hasilnya negatif. Semua itu membuat geram banyak orang termasuk Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi menyatakan bahwa itu bukan sekedar kejahatan, tetapi lebih dari itu adalah tindakan mencemarkan nama baik bangsa yang ujung-ujungnya akan merusak pariwisata di Indonesia juga. Nila setitik merusak susu sebelanga. Jumlah kasus-kasus seperti itu mungkin hanya 0, sekian persen. Namun, semua itu sangat bisa merusak citra bisnis pariwisata di Indonesia. Turis-turis asing yang akan berwisata di Indonesia bisa dengan cepat membatalkan rencana perjalanan mereka. Saudara, ada banyak contoh lain yang menunjukkan di mana kemajuan di bidang teknologi digital ini membuat banyak orang bisa menggugah apapun, baik konten yang baik maupun yang tidak baik. Ada orang sukses dalam bisnis atau karir seni, contohnya menyanyi, bermain musik, dan lain-lain, dengan menggunakan kemajuan teknologi digital tersebut. Namun ada pula orang yang tertipu melalui media sosial. Misalnya kasus pinjaman online, anak remaja dilarikan dan diperkosa karena iming-iming tertentu kepada anak tersebut. Ada flexing atau pamer kekayaan untuk menarik orang ikut investasi bodong yang menjadi bisnisnya dan lain-lain. Kita juga harus berhati-hati dalam mengupload apapun di media sosial karena ada undang-undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini adalah berkat bagi kita untuk mengatur kehidupan bersama, tetapi sekaligus menjadi sarana bagi kita untuk berhati-hati dalam berselancar di dunia maya. UU ITE menjadi mata yang memandang tajam kepada kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang negatif di dunia maya. Dari semua itu, kita sadar bahwa saat ini ada banyak mata di sekeliling kita. Mata yang bisa dengan tajam dan cepat menilai dan menyebarkan apa yang kita lakukan, terutama hal-hal yang tidak baik. Mata yang kadang juga jahat, yang mengamati kita di media sosial dan bisa menjerat kita ke dalam kejahatan dan tipu daya. Namun demikian, ada pula mata yang baik, yang memberi perhatian untuk hal-hal baik yang kita lakukan. Ada mata yang membuat kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia maya. Atas semuanya itu, kita diajak untuk berhati-hati dan semakin bijaksana dalam menjalani hidup. Surat 2 Korintus 3 ayat yang ketiga mengingatkan kita bahwa kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya, melalui hidup kita, mestinya orang bisa melihat dan menikmati kasih dan karya Yesus Kristus yang nyata saat ini, baik dalam kehidupan real maupun kehidupan maya. Orang akan membaca kita sebagai surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca, dilihat, dan diperhatikan melalui kedua dunia tersebut, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Saat ini dunia membutuhkan kasih seperti yang Allah nyatakan melalui Tuhan Yesus, yaitu kasih yang tak bersyarat dan tak memandang muka. Banyak orang, baik yang ada di sekitar kita maupun yang kita kenal di dunia maya, yang butuh sapaan yang menguatkan, butuh sahabat yang mau peduli dan mendengarkan. Saat ini dunia membutuhkan karya-karya real yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan juga pemulihan. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi surat-surat Kristus yang bisa dibaca banyak orang? Pertama, mari kita nyatakan kasih dan nilai-nilai yang sudah Tuhan Yesus ajarkan melalui hidup kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Mari kita berani mengatakan sesuatu yang benar sebagai yang benar. Jangan berdiam diri kalau ada kebenaran yang diinjak-injak atau ditindas. Mari kita dengan tulus menolong orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar untuk berubah menjadi melakukan hal-hal yang benar. Bukan mendukung tindakan yang tidak benar itu dengan cara mengiyakan ataupun mendiamkannya. Karena diam adalah juga sebuah pilihan dalam bersikap. Mari kita menjadi orang-orang yang berintegritas, di mana kata dan perbuatan kita adalah satu, yaitu melakukan nilai-nilai yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Mari kita melakukan hal-hal yang tidak menjadi batu sandungan orang lain untuk mengenal Kristus. Mari kita menjadi jembatan agar orang di sekitar kita lebih mengenal Tuhan Yesus, sehingga yang susah dihiburkan, yang bermasalah dicerahkan, yang patah semangat dalam menjalani hidup menjadi bersemangat, yang merasa tidak berarti dalam hidup bisa menjadi
bisa menghargai diri karena kasih Tuhan, dan lain sebagainya. Mari kita menyaksikan kasih Kristus yang telah kita alami dan yang telah kita rasakan melalui apa yang kita sampaikan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Mari menjadi orang yang tidak mudah tergiur pada investasi bodong yang biasanya menawarkan bunga yang fantastik. Mari kita juga berhati-hati dengan penawaran pinjaman online yang seringkali justru menyengsarakan kita dan keluarga kita. Kalau kita bisa berhati-hati dengan semua itu, maka keluarga kita akan bahagia dan bisa menjadi surat-surat yang terbuka bagi Kristus. Saudara, tidak ada seorang pun yang sempurna, pun tidak ada satu keluarga pun yang sempurna, termasuk keluarga kita masing-masing. Namun di dalam ketidaksempurnaan itu, kuasa Tuhan akan nyata tak kala kita hidup dalam penyerahan total pada tuntunan dan pengarahan Tuhan. Kuasa dan kasih Tuhan itulah yang dapat kita saksikan dalam hidup kita. Sekali lagi, baik melalui dunia nyata maupun dunia maya. Rasul Paulus pernah bersaksi, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Mari kita menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kelemahan kita, sehingga biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang kedua, mari kita selalu berusaha untuk membiarkan Allah berkarya dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang sudah Ia karuniakan bagi kita. Ayat 3 tadi mengingatkan bahwa Tuhan memakai setiap pelayanan rohani yang kita terima, apapun bentuk dan caranya, untuk membentuk kita menjadi surat-suratnya yang terbuka. Rasul Paulus berkata, "Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Roh Kudus itulah yang menghidupkan setiap hal baik yang sudah kita baca, dengar, dan resapkan melalui pelayanan-pelayanan rohani yang ada, yang juga mungkin pernah kita lakukan, atau melalui cara apapun yang Tuhan izinkan, karena Roh Kudus itu yang akan menjadikan semua itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus itulah Roh yang sungguh menghidupkan. Mari kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, agar banyak mata yang ada di sekitar kita dicerahkan oleh Roh Kudus dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Dengan demikian, ada sukacita, damai sejahtera, dan spirit yang positif yang kita sebar, baik melalui dunia maya maupun dunia nyata. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita tanggapi renungan pada malam hari ini dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jumat 426, bait yang pertama dan yang kedua. Kita harus membawa berita.
Ibu Saudara yang terkasih, kini saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Tuhan telah menyertai jalannya persekutuan doa ke-6 dan juga persekutuan doa ke-7 masa penghayatan Pentakosta tahun 2022 ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan terlebih kami juga telah mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang berani, orang-orang Kristen yang bisa membawa perubahan, orang-orang Kristen yang bisa menjadi pewarta Injil bagi sesama kami. Mampukan kami juga untuk senantiasa belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kami tentang kekristenan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memampukan dari setiap kami untuk bisa menjadi surat-surat Kristus bagi sesama kami. Mampukan kami untuk kami bisa menjadi orang-orang Kristen yang berintegritas. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi bagi sesama kami, sehingga karya kasih-Mu nampak dalam setiap kehidupan kami, nampak dalam setiap kasih yang boleh kami berikan, nampak dalam setiap pelayanan yang boleh kami berikan juga. Terkhusus untuk kelompok kami, kelompok kecil Talang Sari ini, kiranya Tuhan juga berkati. Tuhan berikan kerinduan bagi setiap anggotanya untuk senantiasa bisa berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga di kelompok Talang Sari ini. Jikalau ada anggota kelompok Talang Sari ini yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan jaman kasih kuasa tangan-Mu, sehingga saudara-saudara kami yang sakit atau dalam kelemahan fisik ini bisa menjadi sembuh, bisa beraktivitas kembali dengan baik, dan di masa yang akan datang bisa juga berkumpul bersama kami. Kami berdoa untuk setiap masalah problematika yang ada di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan jalan, Tuhan telah menyiapkan pintu bagi kami untuk setiap permasalahan yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang boleh Engkau siapkan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Bambang Santoso dan juga Ibu Pendeta Novena Krishandayani beserta keluarga. Kami berdoa untuk pelayanannya bagi seluruh anggota jemaat GKJ Saman Keratenan. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dalam Bapak maupun Ibu Pendeta beserta keluarga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ampuni Tuhan jikalau dalam kami melaksanakan persekutuan doa pada malam hari ini terdapat dosa maupun kesalahan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara kelompok Talang Sari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, persekutuan doa ke-6 dan juga persekutuan doa ke-7 masa penghayatan Pentakosta tahun 2022. Marilah kita menutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait 3 dan 4. Kita harus membawa berita. Tuhan Yesus memberkati.